Terima kasih Anda masih bersama kami di News Pagi, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut adalah informasi pilihan redaksi News Pagi. Di antaranya, sesosok jasad bayi ditemukan petugas sumber daya air di saluran kali permukiman warga Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta. Dan bayi baru lahir yang terbungkus kantong plastik itu diduga sengaja dibuang. Warga Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Selasa pagi digemparkan dengan penemuan jasad bayi di saluran air. Bayi laki-laki ini ditemukan terbungkus kantong plastik dengan ari-ari masih menempel di tubuhnya. Jasad bayi yang diperkirakan telah lebih dari 2 hari ini, awalnya ditemukan petugas sumber daya air. Warga sekitar yang mengetahui penemuan jasad bayi langsung melaporkan ke polisi. Petugas kepolisian sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur yang tiba di lokasi mengidentifikasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Awalnya kita lagi membersihkan sampah, terus saya melihat ada plastik dikirain sampah, akhirnya saya lempar ke sebelah kiri. Habis itu plastiknya pecah, keluar bayi. Baru ketahuan itu bayi. Arinya masih nyatu dengan bayinya. Jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Penyelundupan 46 kg narkoba berhasil digagalkan oleh Direktorat Narkoba Polda Kepri dari peredaran. Narkoba diselundupkan melalui perairan Batam, Kepulauan Riau. Meski kerap dilakukan penangkapan, namun penyelundupan narkotika dari negeri jiran ke wilayah RI masih terus saja terjadi. Penyelundupan narkoba dari negeri jiran ke wilayah RI kerap dilakukan melalui jalur laut. Direktorat Narkoba Polda Kepri kembali berhasil menggagalkan peredaran narkoba sebanyak 46 kg dan mengamankan 3 orang pelaku. Ketiga pelaku merupakan nelayan dan ditangkap di Sagulung di Pulau Terong, belakang Padang, Batam. Ketiganya memiliki peran menyelundupkan dan mengedarkan narkoba. Pelaku yang diduga pemain lama dan terlibat jaringan narkoba internasional ini sudah lama menjadi target polisi. Ada dugaan para pelaku mengirimkan sabu secara bertahap kepada para bandar untuk diedarkan atau dibawa keluar Batam. Akhir MY ini dikembangkan lagi, dapat 8 kilo yang disimpan di gudang musola. Terus setelah itu dikembangkan lagi di rumahnya sebanyak 35 kilo. Ya artinya memang ini kita mau bicara apa, ya ini sebuah sindikasi. Walaupun sampai sekarang kita juga belum bisa mengungkap dari Malaysia siapa. Pelaku terancam pidana mati atau 20 tahun penjara. Dari Batam, Kepri, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dan wisatawan yang tengah berada di pantai kawasan Kuta Utara, Badung, Bali dikejutkan dengan terjangan angin puting beliung yang muncul tiba-tiba. Angin puting beliung ini menghancurkan belasan gudang milik nelayan. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik munculnya pusaran angin puting beliung dari tengah laut pantai Pararenan, Kuta Utara, Badung, Bali. Pusaran angin terus berputar-putar dan menerjang sejumlah orang yang sedang berselancar di pantai. Wow! On the boat! Oh my God, watch out! Dengan kecepatan tinggi, puting beliung bergerak ke arah timur dan menghempaskan belasan bangunan bangsal milik nelayan di Pantai Canggu. Oh my God! Warga dan wisatawan mancanegara yang kebetulan bersantai di pinggir pantai pun panik. Mereka berlari menyelamatkan diri. Itu kencang sekali anginnya, Bu ya? Kencang bunyinya. Ini bentuk lingkaran dia. Terus ini putar-putar. Terus itu pengunjung pantainya gimana, Bu? Lari terus. Karena lari
Saya tidak sempat lari, gimana caranya? Kemana saya lari gitu. Sementara dari kejadian angin puting beliung ini belum ada pendataan terkait dampak bencana dari BPBD Badung. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo Provinsi Jambi menggelar musyawarah kerja wilayah ketiga yang dihadiri pengurus DPW, DPD, dan saya partai. Ya, Muskerwil ini bertujuan untuk merapatkan barisan dalam menatap pemilu 2024 mendatang. Membangun kekuatan Partai Perindo menuju pemilu 2024 menjadi topik utama dalam musyawarah kerja wilayah ketiga DPW Perindo Provinsi Jambi. Muskerwil yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat ini bertujuan untuk menyusun langkah dan strategi partai untuk menguatkan program dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kita juga menginginkan agar para dewan yang terpilih yang dihasilkan oleh Partai Perindo ini melakukan penguatan program agar mereka juga semakin eksis, karena anggota dewan itu kan sesungguhnya bagian dari garda terdepan untuk menjalankan visi misi partai. Dalam Muskerwil yang dihadiri seluruh pengurus DPW, DPD, hingga saya partai juga dilangsungkan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur 6 tahun berdirinya partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini. Tak ketinggalan, Partai Perindo juga memberikan santunan kepada pengurus panti asuhan di Kota Jambi yang terdampak pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Fazila Khairunisa akan kembali dengan informasi dari mancanegara. Zila, informasi apa menjadi sorotan pada pagi hari ini? Ya, Gede, pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai dua kelompok sipil bersenjata baik pendukung dan anti Donald Trump mulai memenuhi berbagai kota di Amerika Serikat jelang pelantikan Joe Biden. Informasi mancanegara akan hadir sesaat lagi.